Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran keperawatan anak, yaitu pada materi tantrum. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share ke teman-teman kalian supaya jika ada video pembelajaran baru maka kalian sudah mendapatkan notifikasi sehingga kalian bisa langsung menyaksikannya. Sebelumnya, mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga saya bisa membuat video pembelajaran untuk materi tantrum ini dan kalian juga bisa menyaksikan video pembelajaran ini. Langsung saja kepada pokok pembahasan tentang tantrum, ya. Yang pertama, sebagai pendahuluan, apa itu tantrum? Ya, jadi tantrum ini biasanya yang dialami oleh anak-anak, dan ini biasanya yang membuat ibu ya menjadi gelisah untuk menghadapi anak terjadinya tantrum pada anak ini. Kita bahas pengertian daripada tantrum terlebih dahulu, bahwa tantrum itu merupakan ledakan emosi yang biasanya dikaitkan dengan anak-anak atau orang-orang dalam kesulitan emosional yang biasanya ditandai dengan sikap keras kepala, menangis, menjerit, berteriak, membangkang, mengomel, marah, resistensi terhadap upaya untuk menenangkan. Jadi salah satu bentuk yang paling umum dari perilaku bermasalah pada anak-anak, tetapi cenderung menurun dalam frekuensi dan intensitas begitu anak tumbuh. Jadi sebenarnya tantrum ini dengan bertambahnya usia, asalkan anak tidak mengalami masalah psikologis lainnya, maka secara tidak langsung tantrum ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Tetapi perlu penanganan pada saat anak terjadinya tantrum saat itu. Tantrum ini merupakan perilaku marah pada anak-anak yang biasanya terjadi pada anak usia 2-3 tahun. Nah, respon dari tantrum berbagai macam yang sudah saya jelaskan di depan tadi, sehingga nanti itu yang menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi anak yang sedang mengalami tantrum. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan bahwa tantrum ini sering terjadi pada anak usia 2-3 tahun. Yang mana pada anak usia 2-3 tahun ini merupakan usia emas, masa emas, usia keemasan, sehingga di sini harus diperbaiki, jangan sampai terjadi masalah di dalam perkembangannya. Nah, seperti ini merupakan masa emas yang mana anak tersebut nanti akan bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Nah, ini beberapa saya tampilkan poster tentang tantrum. Jadi pada tantrum ini ya bisa terjadi pada anak usia berapapun ya, tetapi ada beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa tantrum ini sering terjadi pada anak usia 2-3 tahun, tetapi bisa saja terjadi ini ya menyantumkan usia 1 tahun juga bisa mengalami tantrum, usia 4 tahun juga bisa mengalami tantrum. Tapi frekuensi tantrum per minggu ini 8 kali pada anak usia 1 tahun, 9 kali pada anak usia 2 tahun, 6 kali pada anak usia 3 tahun, dan 5 kali pada anak usia 4 tahun. Yang mana di sini mulai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun frekuensinya nanti akan menurun. Ya, secara tidak langsung dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya pertumbuhan dan perkembangan anak, maka tantrum ini nanti akan berkurang asalkan tidak ada masalah psikologis penyerta lainnya. Kemudian untuk mencegah daripada tantrum itu sebagai orang tua atau keluarga harus bisa mengantisipasinya ya. Jadi harus tetap tenang, abaikan anak sampai lebih tenang, jangan memukul anak, jangan menyerah atau menyogok pada amukan anak ya. Kadang
orang tua beranggapan apa yang disukai anak dia kasihkan supaya anak tidak tantrum. Akhirnya nanti akan digunakan senjata oleh anak untuk meminta sesuatu yang diinginkannya. Kemudian jauhkan benda berbahaya dari jangkauan anak. Nah, selain itu juga sebagai orang tua atau keluarga jangan memberikan harapan yang tidak masuk akal. Jadi kita selalu memberikan harapan yang masuk akal, karena apapun yang kita jelaskan pada anak itu nanti anak akan berusaha untuk memahaminya. Maka dari itu, apabila anak tidak paham terhadap apa yang kita sampaikan, maka anak akan berupaya untuk menanyakan apa maksudnya. Kemudian beri pilihan ya atau tidak. Jadi tidak ada pilihan lainnya, ya, tidak, iya dengan syarat, ya, tidak dengan syarat, pokoknya iya, tidak. Kemudian ya, ini ada beberapa penyebab anak mengalami tantrum. Bisa karena anak frustasi, kelaparan, kecapean, ngantuk, tidak nyaman, atau overstimulasi. Bisa juga ya karena anak sakit ya, atau kondisi fisiknya tidak sehat. Kalau pada bayi bisa lapar, haus, ngantuk ya. Kemudian bisa karena temperamen, bisa karena respon orang tuanya yang tidak konsisten, dan bisa karena ada konflik di dalam keluarga yang bisa menyebabkan tantrum pada anak. Bagaimana cara mengatasinya? Beberapa hal yang perlu diperhatikan di depan sudah saya sampaikan ya. Yang penting kita harus tenang ya, biarkan anak sampai tenang, dan jangan lupa untuk mensiasati temper tantrum itu dengan cinta kasih, yang utamanya adalah sebagai orang tua atau keluarga. Nah, ini penyebarannya. Bagaimana cara mengatasi tantrum? Beri anak ruangan. Jadi biarkan anak ke ruangan yang sepi ya. Tunjukkan rasa empati, jadi jangan biarkan kemudian ditinggal. Tunjukkan rasa empati, kemudian pahami anak, sabar dan tenang, serta pastikan anak dalam kondisi aman. Maka dari itu jauhkan benda-benda yang berbahaya bagi anak. Kemudian ada ini yang sering terjadi pada anak adalah tantrum manipulatif. Apa itu tantrum manipulatif? Tantrum manipulatif ini merupakan yang ditandai dengan anak menangis hingga meraung-raung supaya keinginannya terpenuhi. Jadi tantrum yang disebabkan karena anak menginginkan sesuatu sehingga anak menangis sampai meraung-raung dengan tujuan supaya keinginannya terpenuhi. Nah, ini ada 5 cara untuk mengatasi anak tantrum manipulatif. Yang pertama adalah perhatikan tingkah dan tangis anak, kemudian hindari umbar janji, tetap sabar, ajak disiplin, dan bawa anak ke tempat yang tenang. Jadi kita perhatikan tingkah dan tangis anak. Biasanya pada anak yang tantrum manipulatif itu tingkah dan tangis anak itu tangisannya semakin kita mendekati, maka anak menangisnya semakin keras. Jadi dia akan menunjukkan perilaku tambahan, entah itu menghentakkan tangan, menghentakkan kaki, ya, bergerak. Jadi ada perilakunya. Kemudian pada saat anak mengalami tantrum manipulatif, hindari untuk memberi janji, iya nanti saya belikan, iya nanti saya ambilkan ya. Berikan penjelasan ya, tapi pastikan anak tenang terlebih dahulu. Selanjutnya dampak apabila anak terjadi tantrum ini akan berdampak pada perkembangan anak di masa depan yang dipengaruhi oleh pola asuh, ASI, dan asah dari orang tua. Maka dari itu jangan lupa ya, kita perhatikan anak-anak ya, untuk supaya tidak sampai terjadi tantrum. Apabila terjadi tantrum ya, kita atasi dengan bagaimana cara mengatasinya yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kesimpulannya yang dapat diambil dari materi tantrum ini adalah kunci dalam mengatasi tantrum adalah tenang dan sabar, jangan panik.
Jadi tenang dan sabar, karena tantrum ini adalah masalah emosional daripada anak. Maka dari itu kita sebagai orang tua, kita sebagai keluarga harus tenang dan sabar, siasati tantrum itu dengan cinta kasih ya, dengan harapan nanti anak bisa memahami maksud ya dan penjelasan dari kita. Cukup sekian dari saya, semoga dapat dipahami untuk video pembelajaran tantrum ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng ya, supaya nanti bisa menyaksikan untuk video pembelajaran selanjutnya. Ingat, pada tantrum di sini masa depan anak masih panjang, masa depan anak masih bisa tercapai, dan pertumbuhan serta perkembangan anak akan bisa maksimal. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.